Semangat pagi kelas. Pada video kali ini kita akan lanjut ke bagian kedua pembahasan soal matematika wajib kelas 10. Untuk materi yang akan dibahas pada video ini ada SPLTV, ada sistem persamaan dua variabel, nanti ada yang linear kuadrat dan juga kuadrat-kuadrat. Kemudian sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemudian ada domain dan range dari fungsi, komposisi fungsi, inverse fungsi, dan juga nanti ada inverse dari komposisi fungsi. Kita langsung ke soal yang pertama. Di arena bermain anak-anak, Rina membeli koin seharga Rp15.000 untuk digunakan bermain 7 kali permainan A dan 4 kali permainan B. Sementara Hanif membeli koin Rp14.000 yang digunakan untuk bermain 4 kali permainan A dan 5 kali permainan B. Vira telah bermain 8 kali permainan A dan 5 kali permainan B. Maka besar uang yang digunakan Vira adalah, berarti yang ditanya adalah harga bayar 8A tambah 5B ya. Nah, tapi di sini kita buat dulu modelnya. A kita misalkan sebagai harga 1 kali permainan A dan B sebagai harga 1 kali permainan B. Maka nanti di sini bisa kita buat modelnya. Tadi kan katanya Rina membeli koin seharga Rp15.000 untuk 7 kali permainan A dan 4 kali permainan B. Berarti model yang pertama 7A tambah 4B sama dengan 15.000. Yang kedua, Hanif membeli koin Rp14.000 untuk 4 kali permainan A dan 5 kali permainan B. Berarti 4A tambah 5B sama dengan 14.000 untuk model yang kedua. Nah, ini adalah sajian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, gabungan dari kedua metode tersebut, atau bisa juga dengan menggunakan metode grafik. Tapi pada slide berikut ini kita akan bahas dengan menggunakan metode eliminasi digabung dengan metode substitusi. Sekarang misalkan kita eliminasi yang B dulu nih, dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis. Nah, supaya yang B tereliminasi, maka persamaan yang pertama harus kita kali dengan 5, dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 4. Sehingga nanti jadinya gimana? 7A dikali 5, 35A, ditambah 4B kali 5, 20B, sama dengan 15.000 dikali 5, 75.000. Kemudian yang di bawah juga sama, 4A dikali 4 jadinya 16A, 5B kali 4 jadinya 20B, 14.000 dikali 4 jadinya 56.000. Supaya tereliminasi B-nya, maka yang kita lakukan adalah kita mengurangkan kedua persamaan ini, sehingga kita peroleh 35A dikurang 16A adalah 19A, 20B dikurang 20B 0, 75.000 dikurang 56.000 adalah 19.000. Maka A-nya adalah Rp1.000. Sekarang kita cari untuk yang B, harga 1 kali permainan B harganya berapa? Ini kita substitusi saja. Misalkan kita substitusi harga A ke persamaan yang pertama. Kita punya 7A plus 4B sama dengan 15.000. A-nya kamu ganti 1.000, jadinya 7.000 plus 4B sama dengan 15.000. Selesaikan 7.000 pindah ke ruas kanan, jadinya 15.000 kurang 7.000, 8.000. 4B sama dengan 8.000, maka nanti B-nya adalah 2.000. Tadi yang ditanya adalah 8A tambah 5B, kita selesaikan 8 kali 1.000 ditambah 5 kali 2.000, hasilnya adalah 18.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Nah, di sini kita punya 3 persamaan, kita beri nama dulu. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan juga persamaan yang ketiga. Cara menyelesaikannya bagaimana? Kita bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan dari kedua metode tersebut. Idenya sama seperti soal sebelumnya, jadi kita eliminasi dulu variabel yang ingin kita eliminasi. Di video kali ini, untuk soal berikut, kita akan eliminasi terlebih dahulu Z dengan menggunakan persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, sekarang coba kita lihat dulu di sini, ini persamaan 1, kemudian yang bawahnya adalah persamaan yang kedua. Kita mau eliminasi yang Z, berarti nanti koefisien dari variabel Z pada kedua persamaan ini harus sama. Nah, supaya sama, maka persamaan yang pertama ini kita kali 3 nanti. Jadinya kan 2Z-nya akan berubah jadi 6Z ya.
Kemudian persamaan keduanya tetap saja, jadi nanti dikali 1 saja. Maka persamaan yang pertama, kalau dikali 3 di kedua ruas akan berubah menjadi 15x dikurang 9y ditambah 6z sama dengan 9. Persamaan keduanya tetap. Nah, kita mau eliminasi z, berarti yang harus kita lakukan adalah kita mengurangi. Jadi nanti 15x kurang 8x 7x, min 9y dikurang min 5y, min 4y, 6z dikurang 6z 0, sama dengan 9 kurang 7, 2. Kita dapat persamaan yang baru, 7x min 4y sama dengan 2, kita simpan dulu, kita beri nama persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita eliminasi kembali z, tapi kita gunakan pasangan persamaan selain pasangan 1 dan 2. Kita bisa gunakan 1 dan 3 atau kita gunakan 2 dan 3. Pada video ini kita akan menggunakan persamaan kedua dan persamaan ketiga untuk mengeliminasi z. Nah, kita lihat nih, kita mau eliminasi z, berarti koefisiennya harus sama dulu ya. Yang di atas 6, yang di bawah min 3. Nah, supaya 3 yang di bawah ini jadi 6 juga, berarti harus dikali berapa? Harus dikali 2 ya. Berarti nanti persamaan pertamanya dikali 1 saja, persamaan yang bawah dikalikan dengan 2. Kita selesaikan, yang di atas tetap, yang di bawah jadinya 3x kali 2, 6x, tambah 4y kali 2, 8y, dikurang 3z kali 2, min 6z, sama dengan 15 kali 2, sama dengan 30. Nah, kita lihat nih, supaya z-nya tereliminasi, berarti kira-kira dikurang apa ditambah ya kedua persamaan ini? Ditambah saja. Ya, kalau ditambah nanti kan 6z tambah min 6z jadinya 0. Yang lain ditambahkan juga 8x plus 6x 14x, min 5y tambah 8y plus 3y, sama dengan 37. Persamaan yang baru nih, kita kasih nama persamaan kelima. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi x dari persamaan 4 dan juga persamaan 5. Kita lihat di sini 7x min 4y sama dengan 2, 14x plus 3y sama dengan 37. Nah, supaya nanti x-nya tereliminasi, berarti koefisien di x harus sama dengan koefisien di x yang ada di persamaan bawahnya. Nah, supaya yang di atas ini jadi 14, berarti kan kali 2 nih. Yang di bawahnya kali 1 aja. Diperoleh 14x min 8y sama dengan 4. Di bawahnya 14x plus 3y sama dengan 37. Supaya tereliminasi x-nya, maka kita kurangkan. Kita peroleh min 8y dikurang plus 3y min 11y sama dengan 4 dikurang 37, hasilnya min 33. Maka y sama dengan min 33 bagi min 11. Y sama dengan 3. Kita sudah dapat nilai dari y, sekarang kita cari nilai dari x. Kita bisa gunakan substitusi. Misalkan kita substitusi y sama dengan 3 ke persamaan 4. Kalau kamu mau ke persamaan 5 juga boleh. Jadi kita buat di sini 7x min 4y sama dengan 2. Nah, y-nya kamu ganti dengan 3. Kita peroleh 7x min 12 sama dengan 2. 12-nya pindah ruas, min 12-nya. Jadinya 2 plus 12, hasilnya 14. 7x sama dengan 14, x-nya adalah 14 bagi 7 sama dengan 2. Kita sudah dapat nilai y, kita sudah dapat nilai x, yang kita belum punya nilai z. Caranya gimana? Nilai x sama y tadi kamu substitusi ke salah satu persamaan. Entah itu persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Karena di persamaan 1, 2, atau 3 ini termuat variabel z. Nah, pada video ini kita akan cari dengan menggunakan persamaan 1. Kita tulis 5x min 3y plus 2z sama dengan 3. X-nya ganti 2, y-nya ganti 3. Hitung hati-hati. 5 kali 2, 10, dikurangi 3 kali 3, 9. Ditambah 2z sama dengan 3. 10 kurang 9, 1. Satunya pindah ruas. 3 kurang 1, 2. 2z sama dengan 2, z-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya kita peroleh pasangan nilai x, y, dan z. X-nya adalah 2, y-nya adalah 3, z-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, ini adalah sistem persamaan dua variabel tapi linear kuadrat. Jadi di sini ada dua buah persamaan dua variabel ya. Y sama dengan X plus 2 ini adalah linear. Kalau yang Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ini adalah yang kuadrat. Nah, cara mencari penyelesaiannya kita buat Y sama dengan Y.
kita input informasinya. Y yang pertama itu adalah x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan Y yang kedua x plus 2. Kalau kamu mau tulis x plus 2 sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 itu sama aja ya, nggak apa-apa. Kita selesaikan, jadi yang ada di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri, jadinya x kuadrat min 6x plus 8 dikurang x dikurang 2. Kita selesaikan, x kuadratnya tetap min 6x dikurang x min 7x, 8 dikurang 2, 6. Nah, x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0, kita faktorkan. Kita peroleh x min 1 dikali x min 6. Min 1 kali min 6, 6. Min 1x ditambah min 6x min 7x. Itu untuk cara pengecekannya ya. Nah, sekarang di sini kita cari pembuat nolnya. Ya. X min 1 sama dengan 0 berarti x-nya 1. X min 6 sama dengan 0 berarti x-nya 6. Nah, sudah dapat nilai x-nya berapa saja, sekarang kita cari nilai y-nya berapa ya. Nah, ini kalau x-nya sama dengan 1, nilai y-nya berapa? Kamu boleh pilih y sama dengan x plus 2, atau boleh juga pakai x kuadrat min 6x plus 8. Hasilnya akan sama. Tapi supaya hitungannya sederhana, di sini kita gunakan yang sajiannya paling sederhana ya, y sama dengan x plus 2. Y sama dengan x plus 2, x-nya ganti 1, jadi y-nya 3, diperoleh pasangan yang pertama adalah 1,3. X-nya 1, y-nya 3. Nah, sekarang kita cari kalau x-nya sama dengan 6. Kita substitusi, y sama dengan x plus 2, y sama dengan 6 plus 2, y sama dengan 8. Diperoleh pasangannya adalah 6,8. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama adalah 1,3 dan satu lagi adalah 6,8. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya kita masuk ke sistem persamaan dua variabel, ya ada variabel x-nya, ada variabel y-nya, tapi kuadrat-kuadrat. Nah, cara jawabnya sama idenya, jadi kita buat y sama dengan y. Kemudian kita selesaikan, jadi yang di ruas kanan ini bawa ke ruas kiri seperti ini. Lalu kita sederhanakan. X kuadrat tambah x kuadrat 2x kuadrat, 5x dikurang x 4x, 10 dikurang 16 min 6 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dengan kedua ruas dibagi 2 ya. Jadinya apa nih? X kuadrat tambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. 2x kuadrat bagi 2, x kuadrat. 4x bagi 2, 2x. Min 6 bagi 2, min 3 sama dengan 0 bagi 2, 0. Nah, sudah sampai sini, kamu pasti bisa, ini tinggal kamu faktorkan. X plus 3 kali x min 1. Nah, kalau x plus 3-nya sama dengan 0, berarti x-nya berapa nih? Min 3. Kalau x min 1-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Sudah dapat nilai x-nya berapa saja, sekarang setiap x kamu cari nilai y-nya berapa ya. Nah, kalau x-nya min 3, kamu substitusi ke salah satu dari mereka berdua persamaan ini. Misalkan kita pakai yang atas, berarti y sama dengan min 3 kuadrat tambah 5 kali min 3 tambah 10. Hati-hati hitungnya, y sama dengan 9 dikurang 15 tambah 10. 9 tambah 10, 19, kurang 15, 4. Berarti yang pertama itu pasangannya adalah min 3,4. Berikutnya, kalau x-nya sama dengan 1, substitusi lagi. Y sama dengan 1 kuadrat tambah 5 kali 1 tambah 10. Y-nya 16, berarti diperoleh pasangannya adalah 1,16. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3,4 dan juga 1,16. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, ini kita sudah masuk ke sistem pertidaksamaan. Kalau tadi kan kita sistem persamaan ya. Sistem persamaan dua variabel. Yang ini sistem pertidaksamaan dua variabel, tapi ini kasusnya yang satu linear, yang satu kuadrat. Cara jawabnya gimana? Kita tulis dulu soalnya. Y kurang dari sama dengan 2x plus 5, kemudian Y lebih dari sama dengan x kuadrat min x min 23. Nah, kalau misalkan seperti cara yang tadi, yang sebelumnya itu kan kita buat Y sama dengan Y ya. Nah, tapi kalau di sini caranya agak beda. Jadi kita lihat dulu di sini, ini simbolnya sama nggak? Yang satu kan kurang dari, yang satu lebih dari. Nah, kita buat dulu supaya kedua pertidaksamaan ini mereka dalam kondisi simbolnya sama nih. Misalkan kita mau buat mereka berdua pertidaksamaan ini simbolnya sama-sama lebih besar dari. Kalau yang di bawah ini kan dia udah lebih besar dari ya. Nah, yang di atas kan masih lebih kecil. Nah, berarti gimana caranya supaya yang di atas ini jadi lebih besar dari? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita beri perlakuan
Untuk pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 2X plus 5 ini, kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Jadinya apa? Jadinya nanti Y-nya jadi min Y, 2X plus 5-nya akan berubah menjadi min 2X min 5. Nah, jangan lupa, kalau dikali atau dibagi dengan bilangan yang negatif, maka simbolnya balik arah. Jadi lebih dari. Nah, ini udah sama ya. Kalau sudah sama, baru deh boleh kita selesaikan. Nah, cara selesaikannya gimana? Yang kita lakukan adalah kita beri perlakuan kepada kedua pertidaksamaan ini. Entah kita jumlahkan kedua pertidaksamaan ini atau kita kurangkan, tapi targetnya adalah supaya variabel Y-nya tereliminasi. Nah, supaya variabel Y-nya tereliminasi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita jumlahkan ya. Min Y tambah Y kan nanti hasilnya 0. Lebih dari sama dengan X kuadrat. Nah, min 2X tambah min X, min 3X. Min 5 tambah min 23, min 28. Ini kita faktorkan X kuadrat min 3X min 28, jadinya X min 7 kali X plus 4. Ini sajiannya kalau kita putar balik ya, jadinya gini cara bacanya. X min 7 kali X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah sampai di sini, kita buat garis bilangan dan cari pembuat nolnya berapa saja. Karena kalau kita bicara tentang pertidaksamaan, pasti kita harus menggunakan garis bilangan dan kita cari-cari pembuat nolnya. Yang pertama, X-nya sama dengan 7, yang kedua X-nya sama dengan min 4. Karena ada garis bawahnya di simbol, maka bulat penuh ya. Kita lakukan uji titik, paling mudah ambil 0. 0 itu perwakilan daerah yang kedua. Kita lihat 0 kurang 7 kali 0 plus 4, min 7 kali 4, min 28, hasilnya negatif. Berarti, daerah yang di tengah ini, kalau kita substitusi ke dalam fungsi, X min 7 kali X plus 4, pasti kasih hasil nilai fungsinya negatif. Nah, sekarang yang lain, daerah yang belum dicari ini kamu selang-seling. Ya, jadi positif, negatif, positif. Kok boleh? Boleh, selama pangkat dari setiap faktornya ini adalah pangkat ganjil. Ini kan pangkat 1 ya, jadi boleh selang-seling. Oke, berikutnya kita lihat. Di sini soalnya requestnya apa sih? Nilai fungsi X min 7 kali X plus 4 harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, berarti kan supaya bisa kurang dari 0 harus negatif ya nilai fungsi kita ini. Nah, tadi coba cek deh, nilai fungsinya negatif di daerah mana? Di daerah yang tengah, yang kedua. Untuk X di antara min 4 sampai 7 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di antara min 4 sampai 7. Jawabannya yang E. Di mana min 4 dan 7 masuk ke dalam penyelesaian ditunjukkan dengan adanya garis bawah di bawah simbol kurang darinya. Soal berikutnya, jika daerah asal fungsi kuadrat f(x) sama dengan min 2x kuadrat plus 4x min 3 adalah himpunan A, tentukan daerah hasil fungsi f. Oke, jadi di soal ini kita sudah masuk topik baru ya. Jadi kalau kamu punya fungsi kuadrat, diberikan daerah asalnya atau domainnya atau diberikan nilai-nilai X-nya, maka nanti daerah hasilnya itu berada pada interval berapa ya gitu. Jadi kalau daerah asal itu berbicara nilai X-nya berapa aja, tapi kalau daerah hasil berbicara nilai Y-nya itu berapa saja. Jadi kita cari nih nilai fungsinya. Coba kita lihat dulu gambar berikut. Nah, misalkan kita punya suatu parabola ya, ini parabola atau fungsi kuadrat, di mana kita ingin lihat nilai fungsinya untuk nilai X berada pada rentang dari A sampai B. Nah, misalkan dari sini ya, dari A sampai B. Maka nanti boleh lihat kursor. Nah, kalau X-nya sama dengan A di sini, berarti nanti dapat di sini nih nilai fungsinya, ya FA-nya. Terus kalau X-nya sama dengan B, nanti nilai fungsinya di sini, gitu. Sehingga kita bisa tahu, berarti nanti nilai fungsinya itu bergerak dari FA sampai FB ya. Padahal kalau kita lihat untuk X di antara A sampai B ada nilai yang lebih tinggi daripada FB. Nah, yang ini nih. Ya, ada nilai yang ini. Nah, nilai ini apa ya? Nah, ini adalah posisi yang kita sebut sebagai titik puncak. Ya, titik puncak. Nah, ini kita punya koordinatnya adalah X puncak, Y puncak. X puncak, Fx puncak. Seperti itu. Jadi nanti cara menjawab soal ini adalah kamu cari dulu min 2 itu nilai fungsinya berapa sebagai batas bawah. Kemudian kamu cari ketika 3 ini berapa nilai fungsinya sebagai batas atas. Kemudian kamu periksa juga X puncaknya. Ya, kamu periksa juga X puncaknya.
kamu substitusi ke dalam nilai fungsinya untuk cari nilai fungsi dari X puncak. Tapi kamu pastikan bahwa X puncaknya itu berada pada interval yang diberikan dari domain himpunannya. Jadi kalau misalkan nanti kamu cari X puncaknya itu tidak ada di dalam interval min 2 sampai 3, ya berarti kamu nggak usah cari nilai fungsinya gitu. Nah ini kita periksa ya. Fx-nya adalah ax kuadrat plus bx plus c, maka rumus dari X puncak itu adalah min b per 2a. Berarti untuk soal kita ini, kita cari X puncaknya adalah min 4 per 2 kali min 2. Nah ini dapat dari mana ya? Kan min b, b-nya kita itu 4, min 4 dibagi 2a, a-nya kita itu min 2, jadi 2 kali min 2, min 4 per min 4, hasilnya 1. Nah kita lihat, 1 ini ada nggak di dalam interval sini? Oh ada nih, gitu, ada. Berarti nanti kamu harus periksa juga nilai fungsi dari X puncaknya. Tapi kalau ternyata informasi X puncak ketika kamu lihat si X puncaknya ini tidak ada dalam interval domain, berarti kamu nggak usah cari nilai fungsinya, seperti itu ya. Nah ini kan 1 ada di dalam intervalnya, jadi kamu harus cari. Kita cek dari X sama dengan min 2, yuk nilai fungsinya berapa. Substitusi hati-hati ya, min 2 kali min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 dikurang 3, ini berapa ya? Min 2 kali 4, min 8, tambah min 8 dikurang 3, min 19, simpan dulu. Gantian, sekarang batas atasnya 3. Tadi kan batas bawahnya nih min 2. Sekarang 3. Yuk, fungsi 3-nya berapa? Min 2 kali 3 kuadrat tambah 4 kali 3 dikurang 3. Min 18 tambah 12 itu min 6. Min 6 dikurang 3, min 9. Oke, simpan ya. Sekarang kamu cari ketika X-nya 1. Nah, ini puncaknya tadi. F1-nya berapa? Hitung, min 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 dikurang 3. Min 2 tambah 4 dikurang 3, min 5, ya min 2, min 3 kan min 5 nih, plus 4, min 1. Oke, kita lihat sekarang. Min 19, min 9, dan min 1 itu adalah nilai fungsinya, ya, nilai-nilai yang ada di daerah hasilnya. Kita lihat, paling kecil berapa? Paling kecil min 19, paling besar berapa? Paling besar min 1. Berarti, range kita atau daerah hasil kita, nilai Y-nya itu, nilai fungsinya itu paling rendah adalah min 19 dan paling besarnya adalah min 1 ketika domainnya adalah dari min 2 sampai 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita cek daerah asal dari suatu fungsi. Jadi untuk soal ini kita akan membahas bagaimana ya cara menentukan daerah asal dari suatu fungsi. Intinya, daerah asal itu berbicara tentang nilai X yang bisa membuat fungsi ini terdefinisi. Misalkan kamu punya fungsi linear nih, contoh, Y sama dengan X tambah 5. Nah, kira-kira nilai X-nya berapa aja ya? Daerah asal naturalnya nih, daerah asal alaminya. Pada kenyataannya, berapapun nilai X yang kamu ambil, pasti nilai fungsinya ada kan, contoh. Tadi kita punya Y sama dengan X plus 1 ya. Kalau X-nya 5, berarti fungsinya 5 tambah 1, 6. Kalau X-nya min 100, berarti nilai fungsinya min 100 tambah 1, min 99. Dan seterusnya. Sehingga tidak ada nilai X yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Berarti daerah asal dari suatu fungsi yang linear itu adalah semua X elemen bilangan real. Begitu juga kalau kamu punya fungsi kuadrat. Contoh, Y sama dengan X kuadrat. Berapapun nilai X-nya, pasti nilai fungsinya itu ada, pasti nilai fungsinya terdefinisi. Sehingga fungsi kuadrat juga memiliki daerah asal alami, semua X elemen bilangan real. Nah, sekarang kamu lihat ke soal kita di sini, ini adalah sajian fungsi yang bentuknya pecahan nih. Kita lihat dulu di sini. Pecahan, ingat bagian atas itu pembilang, bagian bawahnya penyebut. Kalau kita bicara pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan? Nah, di sini penyebutnya apa? 3x plus 2. Berarti 3x plus 2-nya jangan sampai nilainya itu 0. Kita cari. Memangnya penyebut kita ini akan bernilai 0 kalau x-nya berapa ya? Kita selesaikan. 3x tidak sama dengan min 2, x tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Oke, berarti x-nya jangan sampai nanti bernilai min 2 per 3. Nah, sekarang kita lihat di bagian fungsi ini ada bentuk akar nih. Nah, itu ada di posisi pembilang. Ya. Ingat kembali kalau bicara bentuk akar, maka yang ada di dalam akar tidak boleh negatif. Karena kalau yang ada di dalam akar nilainya negatif, berarti nanti sudah bukan bilangan real lagi, itu sudah di bilangan imajiner.
Nah, sekarang kita lihat yang ada di dalam akar ini siapa? 2x plus 5. Berarti jangan sampai nanti 2x plus 5-nya negatif. Berarti haruslah 2x plus 5-nya lebih dari atau setidaknya sama dengan 0. Selesaikan. 2x lebih dari atau sama dengan min 5. X-nya lebih dari atau sama dengan min 5 per 2. Sehingga nanti kalau kamu lihat nih di opsi, kita bisa nyatakan bahwa daerah asal dari fungsi ini adalah X yang lebih dari atau sama dengan min 5 per 2, tapi X-nya tidak boleh sama dengan min 2 per 3, dan X-nya elemen bilangan real. Itu jawabannya adalah yang E ya, yang E. Nah, kalau kamu mau lihat sajiannya dalam garis bilangan seperti ini. Jadi X-nya lebih dari atau sama dengan min 5 per 2, itu akan membuat fungsi kita terdefinisi, tapi di min 2 per 3 ini kamu kasih bulat kosong. Artinya apa? Min 2 per 3-nya nggak boleh. Kenapa? Karena nanti dia membuat fungsi kita penyebutnya bernilai 0 seperti itu. Nah, terus kenapa yang di sebelah kirinya min 5 per 2 nggak masuk nih? Nah, karena nanti untuk X yang kurang dari min 5 per 2, dia akan membuat nilai di dalam akar kita ini tadi negatif ya. Kalau negatif imajiner. Oke, jadi nomor 16 jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan 2x min 3 dan g bundaran fx sama dengan 4x kuadrat min 16x plus 18, tentukan gx. Jadi nomor 17 ini kita sudah masuk ke komposisi fungsi, di mana kita mencari fungsi penyusun dari suatu komposisi fungsi. Kita tulis dulu. G bundaran fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 16x plus 18. Ingat kembali, G bundaran fx ini artinya apa? Paling luar itu G, di dalam G itu ada F, di dalam F ada X. Gitu ya. Jadi G bundaran fx ini bacanya G, di dalamnya ada F, di dalamnya ada X. Sekarang kita lihat, antara G sama F mana nih yang diketahui? Yang diketahui fx ya. Oke, berarti fx-nya kamu ganti dengan 2x min 3. Target kita mau cari gx-nya berapa ya? Tapi yang kita tahu malah nilai G dari 2x min 3. Nah, caranya gimana nih? Caranya kita misalkan 2x min 3-nya sebagai P, misalkan. Berarti kita ganti nanti P sama dengan 2x min 3. Min 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya P plus 3 sama dengan 2x. Sehingga nanti X-nya adalah sama dengan P plus 3 per 2. Oke, jadi ini G 2x min 3. Tadi 2x min 3-nya adalah P ya. Nah, sekarang X yang di sini kamu ganti juga, dia memuat dalam P. Berarti X-nya kamu ganti dengan P plus 3 per 2. Seperti ini. Agak kompleks ya, tapi tenang aja, ternyata tidak sekompleks sajiannya. Coba kita selesaikan dulu. GP sama dengan, nah, P plus 3-nya dikuadratkan. Hasilnya P kuadrat plus 6P plus 9. Nah, ini caranya gimana? P plus 3 kuadrat itu P plus 3 kali P plus 3 ya. P kali P, P kuadrat. P kali 3 plus 3P. 3 kali P, 3P. 3 kali 3, 9. Jadi P kuadrat tambah 3P tambah 3P tambah 9. P kuadrat tambah 6P tambah 9. Atau cara cepatnya adalah gini. P plus 3 dikuadratkan itu adalah P kuadrat ditambah 2 kali P kali 3, 6P, ditambah 3 kuadrat, 9. Oke, dibagi 2. Nah, ini 2-nya juga dikuadratkan ya, berarti dikuadratkan hasilnya 4. Dikurangi 16 dikali P plus 3 per 2. 16 bagi 2, coret nih, hasilnya 8. Buka kurung P plus 3 plus 18. Nah, ini 4 sama 4 dicoret bisa ya. Jadinya nanti gini, GP sama dengan P kuadrat plus 6P plus 9 dikurang. Nah, ini suka salah di sini nih. Dikurang 8 kali P, min 8P. Nah, ini min 8-nya kali juga sama plus 3. Hati-hati nih kalau ada kurung-kurungan ya. Sifat distributif. Jadi min 8 kali plus 3 itu min 24. Biasanya suka lupa ditulisnya langsung plus 24. Itu nggak boleh ya. Harus dikali juga dengan setiap item yang ada di dalam kurung. Plus 18. Selesaikan. GP sama dengan P kuadrat. Nah, 6P kurang 8P min 2P. 9 tambah 18, 27. Dikurangi 24 plus 3. Oke. Nah, kita dapat nih seperti ini. Karena requestnya adalah GX, berarti inputnya yang tadi P kamu ganti aja dalam X. Jadi GX-nya adalah X kuadrat dikurang 2X plus 3.
Soal berikutnya, ini adalah aplikasi dari komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat saja langsung di sini. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu, ini kita sebut saja bahan dasar kayunya X, memproduksi kertas tapi melalui 2 tahap. Nah, tahap yang pertama ini menggunakan mesin pertama. Jadi nanti kayak kamu punya mesin, inputnya itu, masukannya itu adalah bahan dasar kayu yang kita sebut X, masuk ke dalam mesin satu, nanti outputnya, keluarannya adalah bahan setengah jadi yang kita sebut sebagai M. Nah, bahan setengah jadi itu atau M itu kemudian harus masuk lagi ke mesin kedua yang adalah mesin GM. Seperti itu. Nah, baru deh nanti keluaran dari mesin kedua itu jadilah kertas yang akan digunakan gitu, yang kita sebut sebagai GM. Kalau kita buat ke dalam sketsa seperti ini gambarannya, ini mesin satunya, ya ini fungsinya adalah M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Kemudian mesin keduanya yang ini, GM sama dengan 4M plus 2. Kita lihat di sini, X-nya masuk dulu ke dalam mesin 1, diproses, keluar jadi bahan setengah jadi yang kita sebut sebagai M. Kemudian supaya jadi kertas seutuhnya, maka M ini harus masuk lagi ke mesin kedua, sehingga nanti keluar dapat GM. Nah, GM ini deh yang kita sebut sebagai kertas tersebut. Nah, kira-kira berapa banyak ya kertas yang yang bisa dibuat kalau misalkan bahan dasar kayu kita itu adalah 4 ton, kalau X-nya 4 ton. Jadi kita masukkan aja nih satu persatu, 4 masuk dulu nih ke dalam mesin 1 supaya dapat nanti bahan setengah jadinya. Kita hitung ya. M sama dengan X-nya ganti 4. 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 dikurang 2, 16 kurang 12 kurang 2, 4 kurang 2 hasilnya 2. Oke, berarti bahan setengah jadinya hasil keluaran dari mesin 1 itu adalah 2 ton. Nah, sekarang itu masih setengah jadi, harus masuk lagi ke mesin kedua. Berarti nanti 2-nya masuk dulu ke mesin 2 ya. Kita input 4M plus 2, M-nya ganti jadi 2. 4 kali 2 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Oke, berarti banyak kertas yang dihasilkan setelah melalui tahap 1 dan tahap 2 itu adalah 10 ton. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya kita akan bahas tentang inverse fungsi atau fungsi kebalikan gitu ya. Jadi di sini kita misalkan dulu kita punya 2 himpunan, himpunan yang kiri sama himpunan yang kanan. Jadi himpunan yang kiri ini kita sebut sebagai domain dari fungsi yang mau kita buat, yaitu fungsi f. Yang sebelah kanan ini adalah memuat daerah hasilnya atau range dari fungsi yang akan kita buat. Misalkan X adalah anggota dari himpunan yang ada di sebelah kiri. Ya, kita buat pemetaan dari himpunan sebelah kiri ke himpunan yang sebelah kanan. Kita beri nama pemetaan itu adalah fungsi f, sehingga nanti dapat nih daerah hasilnya yang ada di sebelah kanan, kita akan dapatkan yang namanya fx. Nah, biasanya kan fx itu kita sebutnya sama dengan y, ya kan? Nah, sekarang misalkan kita buat pemetaan lagi, tapi pemetaannya dibalik. Jadi y-nya kita buat pemetaannya adalah dari range fungsi f ke domain fungsi f. Jadinya gini. Kita buat pemetaan dari y ke domain fungsi. Nah, pemetaan yang kebalik ini yang kita sebut sebagai inverse dari fungsi. Ini kita bacanya inverse f. Inverse fungsi f. Maka nanti hasilnya gimana? Hasil pemetaan dari inverse f. Nah, coba kita lihat dulu ya cara penulisannya. Kalau x tadi dipetakan oleh f, dapatnya fx. Berarti kalau y dipetakan oleh inverse f, berarti nanti hasilnya adalah inverse f y. Dimana inverse f y itu adalah sama dengan x itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung saja ke soal. Kita punya fx sama dengan 4x plus 1 per x min 4. Ingat, fx itu kan y ya. Nah, jadi pada intinya sebenarnya kalau kamu diminta mencari inverse dari suatu fungsi, kamu lihat, di sini kan y sama dengan, kamu ubah bagaimana caranya supaya y sama dengan ini berubah menjadi x sama dengan sesuatu. Ya, jadi x sama dengan sesuatu. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini kita kali silang nih. Ya, kita kali silang jadinya gimana? Y dikali x min 4 sama dengan 4x plus 1, selesaikan. Y kali x, xy. Y kali min 4, min 4y. Nah, tadi kan y sama dengan, kita targetnya itu x sama dengan. Karena x sama dengan itu, dia akan memberikan nilai inverse fungsinya, jadi targetnya ke sana.
Berarti kita harus kumpulkan semua item yang ada komponen X-nya. Ini ada X-Y sama 4X, kamu geser ke ruas kiri, yang nggak ada X-nya geser ke ruas kanan. X-Y min 4X sama dengan 4Y plus 1. Hati-hati ya sama minus plusnya. Nah, ini kita faktorkan dulu X-nya, kita dapat X kali dalam kurung Y min 4 sama dengan 4Y plus 1. Kemudian nanti Y min 4-nya bawa ke ruas sebelah kanan, berarti jadi posisinya di bagian penyebut. Maka X sama dengan 4Y plus 1 dibagi Y min 4. Nanti kamu langsung aja cari di sini yang patternnya kayak gini ya. 4Y plus 1 per Y min 4. Tapi nanti Y-nya langsung ganti X gitu. Tapi kalau kamu mau tahu cara komplitnya gimana, cara komplitnya tuh gini. Tadi X itu kan sama dengan inverse dari FY, ya kan? Nah, sekarang inputnya ini kita ganti sesuai request. Kita ingin dia dalam X, jadi nanti Y-nya semua keganti dalam X. Jadi Y-nya ganti X, Y-nya ganti X. Sehingga inverse fungsinya adalah 4X plus 1 per X min 4, di mana X-nya tak boleh sama dengan 4. Karena kalau X-nya 4 nanti membuat penyebutnya bernilai 0. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, diketahui fungsi fx dan gx, tentukan inverse dari f bundaran g. Oke, berarti kita cari dulu ya, komposisi f bundaran g-nya apa. F bundaran gx artinya apa? F di dalamnya ada G, di dalamnya ada X. Gitu ya. F di dalamnya ada G, di dalamnya ada X. Lihat paling dalam itu ada X, di luar X ada GX. Lihat GX-nya apa? GX-nya 2X plus 3 ya. Nah, berarti ini sama saja dengan kita punya fungsi yang inputnya itu 2X plus 3. Tadi kita punya fungsi F, inputnya dalam X. Nah, sekarang inputnya ini kalau misalkan kamu ganti jadi A, berarti kan FA, itu akan sama dengan apa? A per A min 3, gitu kan? Nah, sekarang A-nya ganti dengan 2X plus 3, jadinya gimana? 2X plus 3 per 2X plus 3 dikurang 3, seperti itu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu, jadinya 2X plus 3 per 2X plus 3 kurang 3. Berarti yang di bagian penyebutnya jadinya 2X plus 0 atau 2X. Nah, sekarang kita diminta nih untuk mencari inverse dari f bundaran gx. Kita udah dapat f bundaran gx-nya. Kita buat dulu f bundaran gx-nya itu sebagai y, supaya lebih mudah untuk cari inverse-nya. Tadi apa? Kalau cari inverse, yang tadinya y sama dengan, kamu buat supaya menjadi x sama dengan. Jadi kamu manipulasi gitu ya aljabarnya. Kita kali silang, jadinya nanti dapat 2xy sama dengan 2x plus 3. Nah, untuk mendapatkan sajian X sama dengan, berarti item-item yang ada X-nya kamu kumpulkan di satu ruas. Ada 2XY, kemudian ada 2X. 2X-nya pindah ke ruas kiri, jadinya 2XY dikurang 2X sama dengan 3. Nah, kita faktorkan X-nya, jadi kita dapat X buka kurung, 2Y kurang 2 sama dengan 3. Nah, kemudian kita selesaikan, X-nya sama dengan 3 dibagi 2Y min 2. Tadi X itu apa ya? X itu kan inverse FY. Kita peroleh inverse FY sama dengan 3 per 2Y min 2. Nah, sekarang inputnya kamu ganti nih. Kalau misalkan kamu ganti inputnya itu A, berarti kan jadinya 3 per 2A min 2. Nah, kamu ganti, ikuti soal. Requestnya adalah dalam X, berarti kita ganti jadinya inverse Fx sama dengan 3 per 2X min 2. Jadi, jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita untuk video kali ini. Untuk bagian kedua materi matematika wajib kelas 10, semoga bermanfaat dan silakan dilanjutkan ke video berikutnya di video bagian yang ketiga. Selamat belajar kelas.